Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman Tajdid TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat senang bisa bergabung di Tajdid TV ini, sebuah program media pencerahan ya, pembaharuan baik dalam bidang keagamaan maupun sosial, ekonomi, politik. Mudah-mudahan teman-teman generasi muda bisa ikut terus bergabung dengan Tajdid TV yang insya Allah ini akan memberikan sharing ilmu, sharing wawasan, dan tentunya ini jadi media silaturahim kita. Ya. Karena bagaimanapun al ilmu qoblal amal, itu prinsip dalam Islam. Sebelum kita bertindak, sebelum Anda memulai sebuah pekerjaan, harus ada ilmunya. Makanya Tajdid TV akan memberikan pencerahan terus-menerus. Insya Allah saya sangat mendukung dan saya senang ada kajian rutin tentang ekonomi Islam khususnya. Karena ekonomi Islam sekarang menjadi bagian sebuah ilmu baru. Bagi mereka ilmu baru. Mungkin dari kalangan akademisi yang memang belajar ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi barat, bahwa ekonomi Islam itu adalah mazhab baru dalam ekonomi. Bagi kita tidak. Ekonomi Islam lahir ketika Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Bahkan Rasulullah sudah menjadikan model dirinya sebagai pebisnis, pedagang yang hebat ketika beliau di Mekah. Jadi sebenarnya ekonomi Islam bagi kita bukan hal yang baru. Ekonomi Islam lahir ketika Rasulullah membangun peradaban ekonomi di Madinah. Kajian ekonomi Islam sekarang alhamdulillah sudah dikaji baik lewat pendidikan formal di perguruan tinggi, ya bahkan di pesantren, di madrasah aliyah, di sekolah, di SMA, dan ada SMK khusus yang bicara ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam hidup di kajian-kajian taklim, di majlis taklim. Insya Allah Tajdid TV akan memfasilitasi itu. Sebelum kita akan lebih jauh membahas isu-isu ekonomi syariah, ekonomi Islam, saya akan menjelaskan bagaimana cara pandang Al-Quran ya, terhadap perekonomian. Ya. Menarik sekali. Tidak bisa disangkal, ajaran Islam sangat mementingkan ekonomi. Semua aktivitas, taruhlah rukun Islam, mulai dari sholat misalkan, saum, zakat, haji, semua berkaitan dengan mal, dengan harta. Bagaimana orang bisa sholat secara sempurna kalau dia tidak memiliki pakaian yang menutup auratnya. Bahkan untuk sholat dia harus di masjid. Dan membangun masjid tidaklah murah. Butuh pendanaan, butuh kekuatan ekonomi. Selain sholat, saum. Saum di situ banyak aktivitas ekonomi. Dengan saum, kita ketahui di Indonesia dan di masyarakat muslim yang melaksanakan saum itu ada peningkatan ekonomi. Mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa saum tidak lepas dari aktivitas ekonomi. Termasuk zakat. Zakat adalah bentuk real, jelas bahwa Islam sangat mementingkan perekonomian. Haji, di situ haji muaranya ekonomi dunia. Ekonomi umat Islam itu ada di haji. Aktivitas perdagangan, mulai dari jasa, penerbangan, hotel. Di situ ada nilai-nilai wisata, nilai-nilai bisnis, selain ritual. Jadi berbicara ekonomi menurut Al-Quran sangat penting, tidak bisa dipungkiri. Nah, bagaimana pendekatan Al-Quran ketika berbicara tentang ekonomi? Ada dua pendekatan. Pertama adalah pola bahasa Al-Quran, komunikasi Al-Quran ketika berbicara itu. Yang pertama, polanya tidak langsung. Maksudnya apa? Pendekatan Al-Quran tentang ekonomi itu tidak langsung, tetapi ujung-ujungnya berdampak ekonomi. Misalkan kewajiban zakat. Ketika ada kewajiban sholat, di situ diiringi dengan kewajiban zakat. Zakat akan hidup. Zakat akan terkumpul. Panding, sebuah lembaga zakat
akan hebat kalau aktivitas ekonomi umat Islam itu maju. Selama mujakinya banyak, ya, kesadaran infaknya juga tinggi, maka berarti ekonomi itu jalan. Makanya perintah zakat itu luas. Ada juga dengan menggunakan kata infak. Anfiku min thayyibat ma kasabtum. Infakkan, sedekahkan, zakatkan hartamu yang baik dari hasil usahamu. Ini secara tidak langsung umat Islam didorong untuk berniaga, berbisnis. Ya, makanya ruh dari bisnis itu adalah ibadah. Nah, itu pola yang tidak langsung. Ketika Rasulullah dan para sahabat mewakafkan asetnya untuk investasi akhirat, itu secara tidak langsung membangun sebuah sistem ekonomi. Wakaf penjangah ekonomi umat. Banyak pendidikan, ruang-ruang publik, rumah sakit itu basisnya wakaf. Di negeri-negeri muslim, rumah sakit itu basisnya adalah wakaf. Di Al-Azhar, Mesir, di Pakistan, termasuk di Indonesia sekarang rumah sakit itu berbasiskan wakaf. Yang kedua, pendekatan Al-Quran itu tadi secara eksplisit langsung membicarakan tentang aktivitas ekonomi. Nah, ini sering saya ungkap beberapa ayat di mana Al-Quran sangat revolusioner, sangat progresif, mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Misalkan, ya, perintah Jumat, sholat Jumat. Faida kudiyatis sholat, fantasiru fil al, wabtagu min fadillah, wajkurullaha kasiran la'alakum tuflihun. Apabila sholat itu sudah ditunaikan, fantasiru fil al, maka kalian harus bertebaranlah di muka bumi ini. Kalimat fantasiru fil al, subhanallah. Sholat, lalu kalian harus bertebaran di muka bumi. Ini dua aktivitas. Sholat simbol ibadah, fantasiru fil ar itu aktivitas ekonomi. Kesimpulannya apa? Ketika Anda berbisnis berdagang, jangan lupakan sholat. Ketika Anda sholat selesai, kejar dunia Anda, bisnis Anda, optimalkan. Nah, ini pesan secara langsung bahwa fantasiru fil ar. Dalam ayat lain, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Garis bawahi. Janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Banyak ayat-ayat yang intinya Allah memerintahkan kita untuk aktivitas perdagangan. Fantasiru fil ar. Ya. Dalam ayat lain, kalian harus berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah, karunia Allah. Nah, ini semua dalam kerangka aktivitas ekonomi. Dan subhanallah, menurut Robinson, seorang ahli ketimuran, ahli Islam, berpandangan bahwa Islam ini sangat revolusioner, mendorong umatnya untuk menjunjung tinggi etos kerja. Dan ini hanya ditemukan di Amerika di kalangan etik Protestan. Ya, jadi Kristen Protestan ini termasuk yang sangat positif terhadap aktivitas dunia. Islam, kitab sucinya Al-Quran, sangat mendorong umatnya untuk berkemajuan, untuk menguasai perdagangan. Dan semua adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah dan dalam kerangka khalifatullah, tugas sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi ini. Jadi teman-teman, sahabat Tajdid TV, jangan ragu ketika Anda pilihannya adalah berniaga, berbisnis. Apakah itu jual beli, jasa, profesional, atau Anda bekerja, ya, maka itu adalah ibadah. Dan harus yakin, ya, keseimbangan hidup inilah yang menjadi karakter ajaran Islam. Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Jadi ekonomi kita ini
tidak semata-mata dunia, tapi harus berdampak kepada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Investasi akhirat Anda jangan lupa. Oleh karena itu, Islam tidak melarang umatnya untuk kaya raya. Yang penting caranya halal dan hartanya disalurkan kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Subhanallah, Al-Quran mengajak umatnya untuk selalu mengejar kebaikan karunia Allah. Jangan lupa ibadah tentunya. Jangan lupa kejar muamalah yang terbaik. Dan semua tentunya harus mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Ya, di mana saat itu Rasulullah selalu mengajak kepada umatnya untuk menguasai perdagangan dengan cara-cara yang halal. Insyaallah halal, semangat kerja yang tinggi akan memberikan keberkahan kepada ekonomi kita. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja bagaimana Al-Quran mendorong umatnya secara langsung dan tidak langsung untuk mengejar aktivitas ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.